Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala lailatul qadri fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan, ila akhir ayat. Wa qala sallallahu man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hidup di dalam bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dimana diturunkan Al-Quran di dalamnya, yakni di dalam bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, penutup dari para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengutus para nabi dan rasul setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting dan urgen kita sampaikan kepada anak keturunan kita bahwa setelah yang mulia baginda Rasulullah SAW wafat, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak lagi mengutus nabi, mengutus rasul hingga akhir zaman. Apa artinya? Kalau ada yang mengaku-ngaku ya menjadi seorang nabi, mengaku seorang rasul, itu adalah dusta, kadzab, tidak benar. Kita wajib tidak percaya. Jadi baginda Rasul adalah nabi yang terakhir. Makanya kita sebagai mahabbah, tanda cinta kita, mari kita senantiasa selalu berselawat kepada beliau di mana saja tempat, mau di kantor, mau di dalam perjalanan, di rumah, ketika duduk, ketika berdiri, ya, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Seperti apa tempat dilarang? Di tempat yang tidak layak, seperti di dalam kamar mandi, itu tidak layak membaca apapun di situ. Nah, apalagi berselawat pun tidak dibenarkan di sana. Para pendengar yang berbahagia, makin bersyukur kita, maka makin bertambah nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala sampai 30 kali mengulang tentang nikmat ini. Di dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," kata Allah, nikmat mana lagi yang kamu dustai? Untuk itu pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesempatan hidup di suasana yang penuh barokah, yang penuh rahmah, yang penuh keampunan ini. Para pendengar hadirin yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, di dalam bulan Ramadan ada salah satu malam yang dinamakan malam kemuliaan.
yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau Al-Qadar, kemuliaan. Kapan itu terjadi? Apakah di tanggal 1, 2, dan seterusnya sampai akhir Ramadan? Ini memang dirahasiakan. Untuk apa? Agar memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat ibadah. Mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu sendiri. Tetapi di dalam kitab Jawahir Al-Immah fi Tafsir Juz Amma dijelaskan bahwa kata para ulama di situ salah satunya tanda-tanda alam. Pada malamnya itu tenang, aman, ada rasa kenyamanan, ada rasa kedamaian. Tetapi yang lebih spesifik adalah bagi kita yang pribadi-pribadi kita sendiri adalah bahwa kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Sesuatu yang luar biasa di lain pada waktu-waktu yang lainnya itu. Kita rasain lebih tenang, semangat ibadah kita tinggi. Itu satu di antara tanda-tanda alam. Siangnya matahari tidak terlalu panas, tidak terlalu, suasananya juga tenang, ya. Tidak juga terlalu sejuk, sedang-sedang. Itu tanda alam. Tetapi tanda spesifik bagi kita adalah kita merasakan lebih bersemangat untuk ibadah kita. Selain daripada sholat tarawih kita, selain daripada witir kita bangun, ya. Selain daripada aktivitas sahur kita melakukan sholat tahajud, ya. Dan kuat membaca Al-Quran, bersedekah atau hal lain yang kita lakukan itu tanda spesifiknya bagi orang-orang yang merasakan itu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kapan prediksi atau pendapat, ya, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang terdapat di dalam kitab I'anatul Libin juzuk 2 halaman 290, ini prediksi, ya. Ini juga digambarkan oleh baginda Rasul apabila memasuki 10 akhir Ramadan, artinya dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan, nah, beliau lebih giat untuk melaksanakan ibadah pada malam-malamnya itu. Nah, ini perkiraan, prediksi, ya, yang pastinya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja di tanggal 1, boleh saja di tanggal 2 atau selanjutnya, tetapi ini prediksi. Prediksinya dari apa? Dari awal Ramadan itu sendiri. Kalau Ramadannya itu, ya, di tanggal atau harinya, ya, harinya, prediksi itu di harinya, bukan di tanggalnya. Tanggal itu adalah perkiraan tanggal Lailatul Qadar itu sendiri, ya. Kalau jika awal Ramadan itu pada hari Ahad atau Minggu atau Rabu, maka prediksi menurut Imam Ghazali Lailatul Qadar itu kemungkinan adalah di tanggal 2 malam 29. Jikalau awal Ramadan itu adalah hari Senin, maka Lailatul Qadar itu menurut beliau adalah di malam tanggal 21. Tetapi jika awal Ramadannya hari Selasa atau Jumat, besar kemungkinan menurut beliau ini dan ulama yang lain, Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 27. Dan jika Ramadan itu di awal hari Kamis, maka prediksi beliau Lailatul Qadar itu adalah malam 25. Jika awal Ramadannya adalah hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu sendiri besar kemungkinan terjadi ada pada malam
tanggal 23 ya, 23 Ramadan. Itu prediksi ya, oleh para ulama yang terkemuka ya. Satu di antaranya adalah menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tetapi sekali lagi, tanggal yang sebenar itu menjadi kuasa dan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, kaum muslim-muslimat yang berbahagia, masih ada waktu dan ini hampir mendekati akhir-akhir Ramadan. Ya. Apa saja keutamaannya itu? Keutamaan dari Lailatul Qadar itu sendiri. Setidaknya ada beberapa hal. Setidaknya ada 6 keutamaan. Ya. Bisa saja lebih dari 6 ini. Ya. Bisa saja lebih. Satu di antaranya adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu, mengapa dikatakan malam kemuliaan? Karena pertama itu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Menurut pendapat para ulama mufassir bahwa dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Yang kita tahu dengan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Itu yang pertama. Kenapa Lailatul Qadar ini disebut malam kemuliaan? Yang pertamanya bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Yang kedua adalah, kenapa malam Lailatul Qadar ini disebut malam yang penuh keutamaan? Asbab yang kedua adalah malam itu adalah malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Di dalam surah Ad-Duhan itu Allah menjelaskan, oh sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu adalah bahwa Allah memberitahu kepada para malaikat terhadap kejadian atau urusan hambanya dari Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar ke depannya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, keutamaan Lailatul Qadar itu, kalau kita beribadah di malamnya itu, qadarullah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya, kita bersungguh-sungguh ya, dari malam pertamanya sampai akhir Ramadan. Ibadah kita konsisten, tilawah kita konsisten, sedekah kita, infak kita, tilawah kita, ya, tahajudnya kita, salat hajatnya kita, salat taubatnya kita, istiqomah. Dan tidak hanya giat di malam-malam ganjil saja, tidak. Tetapi kita berupaya betul-betul dari malam pertama sampai malam terakhir, konsisten kita bangun malam, konsisten kita berzikir, membaca Al-Quran, selawat kepada baginda Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian yang kelima, para malaikat dan Ruhul Kudus Jibril alaihissalam akan turun ke dunia ini, ya, mendoakan dan memberikan salam, mengucapkan salam, mengucapkan selamat, mengucapkan sejahtera kepada siapa? Apakah semua orang mendapatkan salam dan doa dari malaikat itu? Tentunya tidak. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang pada malam itu yang betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendapatkan
salam, akan mendapatkan ucapan sejahtera dan mendapatkan doa daripada malaikat. Doanya para malaikat sudah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malam keselamatan dan malam keberkahan bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan ketaatan dan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, atau pada malam Ramadan, malam-malam Ramadan itu, dan satu di antaranya ada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Itu 6. Ya, ada 6 setidaknya. Ya, boleh saja lebih. Para hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat yang kami hormati, apa tanda spesifik bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri? Boleh saja persamaannya sama dengan orang yang mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Haji yang mabrur dan mabrurah. Apa tandanya? Satu di antaranya, seseorang itu makin taat, makin tunduk, makin patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi sosial akan muncul sifat rendah hati, bukan rendah diri. Ya. Sifat belas kasihan, sifat peduli, sifat empati, sifat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini akan tumbuh. Yang biasanya barangkali punya kelebihan harta, kurang mau berinfak, kurang mau berzakat, kurang mau bersedekah dan berbagi dalam kebaikan. Dan hari-hari setelah itu, setelah Ramadan, muncul sifat-sifat baiknya. Yang awalnya dulu barangkali sholatnya di rumah saja, kaum laki-lakinya. Tetapi setelah Ramadan, awal waktu berjamaah di masjid atau di musholla di mana mereka tinggal. Itu boleh menjadi bukti, menjadi pertanda bahwa orang itu mendapatkan malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu sendiri. Pada akhirnya, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan, kekuatan, kesungguhan untuk mengisi sisa-sisa Ramadan ini hingga akhir Ramadan dengan amaliyah kita, dengan qiyamul lail kita, dengan banyak bersedekahnya kita, dengan banyaknya berinfaknya kita, dan nanti pada akhirnya ada penunaian zakat fitrah atau zakat mal. Kami menghimbau, mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang Allah berikan kelebihan harta, para pegawai negeri, para ASN, para P3K. Secara regulasi sudah ada aturan bahwa penghasilan kita sebagian diberikan kepada Basnas. Dan kami ingatkan kepada kita semua mengutip perkataan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar bahwa jangan beranggapan Basnas ini menjadi beban. Tetapi Basnas ini adalah solusi bagi kita, adalah pembersih harta kita, pembersih jiwa dan raga kita, pembersih jiwa kita. Alhamdulillah, dengannya ada Basnas ini, ya, kita menitipkan kepada Basnas untuk menyalurkan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang berhak.
tahun ini telah disalurkan paket sembako dan telah di-launching ya, bersama Bupati Tebo dan Wakil Bupati Tebo ya, di aula utama kantor Bupati, bahwa Basnas Tebo menyalurkan paket sembako sebanyak 3.500 paket. Itu yang berbentuk paket ya, yang berbentuk konsumsi. Makanya sekali lagi kami mengimbau, mengajak dan berterima kasih ya, kepada Basnas Tebo yang telah memegang amanah ya, yang telah menerima amanah baik daripada muzaki, orang-orang yang agniya, orang-orang yang diberikan kelebihan harta, dan sebagian rezeki dari SN dan P3K. Yakinlah dan silahkan datang barangkali, dan silahkan lihat di YouTube laporan-laporan kemana saja ya, apa saja giat Basnas ini sangat terbuka ya, sangat terbuka sekali kemana penyalurannya, untuk apa saja ya, sangat bisa lewat media sosial Facebook, YouTube, dan kemudian TV Basnas ya, termasuk media podcast ini ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kebaikan ya Allah, luaskanlah rezeki orang-orang yang telah menitipkan sebagian hartanya ya Rabb kepada Basnas Tebo. Barangkali ada di antara mereka punya permasalahan ya Allah, angkatlah masalahnya, luaskanlah rezekinya, berilah jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan bagi mereka ya. Gantilah lebih baik dari apa yang mereka keluarkan ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang khilaf dari kami pribadi. Kami tidak mengultimatum apa yang kami sampaikan ini adalah pasti benar, tidak. Silahkan mencari referensi yang lain ya. Kalaupun kami menyampaikan ada khilafan, salah, silahkan sampaikan kepada kami ya. Bisa saja langsung ke WhatsApp kami pribadi ke nomor 0813-6656-8875. Ada barangkali hal-hal yang kurang tepat yang kami sampaikan, silahkan sampaikan secara pribadi kepada kami agar kami dapat memperbaikinya. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri dengan perkataan ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.